Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita sudah berada pada hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita boleh beristirahat di malam yang sudah berlalu dan bangun di pagi ini serta siap untuk beraktivitas. Nah, sebelumnya kami mengajak agar supaya kita boleh kembali lagi duduk dalam hadirat Tuhan untuk memikirkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami dalam peristirahatan kami di malam yang sudah berlalu. Dan sekarang ketika kami memasuki hari yang baru, tanggal 21 Maret 2024. Kami mau mengawali hari ini dengan ada di hadirat Tuhan, memikirkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus berbicara kepada kami dan membentuk pikiran kami, hati kami, tutur kata kami, sikap kami, agar supaya makin hari kami makin diserupakan dengan Kristus dan makin hari makin hidup menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya firman-Mu ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca masih dari Lukas pasal 22, dan kita akan baca dari ayat yang ke-49 sampai ayat 53. Lukas 22 ayat 49 sampai 53 berkata begini. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada 2-3 hari sebelumnya kita sudah melihat dan mengambil pelajaran dari Yudas. Kita juga sudah memikirkan tipologi dari serombongan orang yang datang untuk menangkap Yesus itu. Dan tadi pagi kita sudah melihat akan pelajaran dari perkataan Yesus yang kemudian terinterupsi oleh datangnya serombongan orang yang hendak menangkapnya, di mana Yesus sedang berkata-kata tentang apa? Yaitu tentang pentingnya doa. Yesus sedang berbicara kepada para murid agar supaya mereka berdoa supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Lalu pengajarannya itu terinterupsi oleh kedatangan orang banyak yang hendak menangkap dia. Lalu kemudian pada saat ini, pagi ini kita juga akan melanjutkan untuk memikirkan respons Yesus terhadap penangkapan yang hendak dilakukan terhadap dirinya itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Yesus kemudian melarang kepada murid-muridnya untuk bertindak keras, seolah-olah hendak melakukan perlawanan dengan senjata kepada serombongan orang yang bersenjata juga yang datang untuk menangkap Yesus. Di mana para murid itu kemudian bertanya kepada Yesus, Guru, haruskah kami menyerang mereka? Jadi, meski yang datang serombongan orang itu banyak sekali jumlahnya,
Kita sudah lihat kemarin bahwa sepasukan prajurit saja itu yang disebut dengan istilah speira sudah ada 600 orang. Ditambah dengan beberapa pemimpin agama Yahudi, ditambah dengan para pengawal bait Allah, ya mungkin bisa sampai 50-an atau ratusan orang. Dan ditambah juga dengan orang-orang lain dari khalayak umum masyarakat Yahudi yang bersama-sama dengan mereka, sehingga kita memperkirakan jumlah orang-orang yang datang menangkap Yesus itu hampir 1.000 orang. Nah, sementara Yesus bersama murid-muridnya itu hanya berjumlah 12 orang, ditambah Yesus mereka ada 13 orang. Ya tentu Yudas sudah tidak lagi, sehingga sebenarnya jumlah Yesus dan murid-muridnya itu hanyalah 12 orang. Tetapi sempat terpikir di dalam pikiran para murid, yaitu mereka perlu menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap orang-orang banyak yang datang menangkap Yesus itu. Mengapa? Karena mereka pikir Yesus juga hendak melawan mereka. Mereka pikir Yesus dengan powernya yang luar biasa, badai, tofan, tenang hanya pada 2 kata Yesus, diam, tenanglah. Yesus yang memiliki power yang luar biasa, sehingga pemuda di Nain yang sudah mati dibangkitkan olehnya. Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan dibangkitkan olehnya. Mereka pikir Yesus dengan kuasa yang dahsyat yang ada padanya dapat melululantahkan orang-orang yang berjumlah hampir 1.000 orang itu. Maka mereka bertanya kepada Yesus, mestikah kami menyerang mereka? Dan bahkan sebelum Yesus menjawab, salah seorang dari murid itu yang di Injil-Injil yang lain disebutkan Petrus, ia langsung melakukan penyerangan, lalu kemudian dengan pedang yang memutuskan telinga dari salah seorang pembantu dari imam kepala. Lalu apa reaksi Yesus? Yesus mengatakan, hentikan itu. Dia memungut telinga yang jatuh, dia menempelkannya kembali kepada hamba imam besar itu. Lalu kemudian telinga itu sembuh lagi, pulih lagi, saudara-saudara. Maka di sini kita belajar tentang kasih pengampunan dari Yesus. Sebagaimana yang sudah diajar-ajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak, dan inti dari pengajaran Yesus adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih membuat orang-orang percaya tidak menghadapi kekerasan dengan kekerasan, tidak menanggapi perlawanan dengan perlawanan. Kasih menuntun orang-orang percaya agar supaya merespons permusuhan, perlawanan, kekerasan, dan bahkan dengan kelembutan. Jadi kita belajar dari Yesus, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan bukankah itu yang diajar-ajarkan oleh Tuhan Yesus? Secara natur manusia, tentu kita terdorong untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan. Akan tetapi, natur manusia, kedagingan kita yang penuh keterbatasan ini, perlu sekali untuk dikuasai oleh kuasa kebenaran firman Tuhan yang membentuk pikiran, yang membentuk hati, agar supaya natur Kristus, natur kebenaran itu membungkus natur kemanusiawian kita yang terbatas, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukan hal yang sulit sekali dilakukan, termasuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi ini pelajaran pertama bagi kita. Jika kita menghadapi kekerasan, jika kita menghadapi permusuhan, jika kita menghadapi kejahatan dari orang-orang lain, jangan kita membalas kekerasan dengan kekerasan, permusuhan dengan permusuhan, kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kekerasan dengan kelembutan. Balaslah permusuhan dengan persahabatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lalu, kepada serombongan orang yang datang dengan senjata untuk menangkap Yesus itu, yang di dalamnya ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, Yesus berkata, setiap hari kalian melihat aku mengajar di bait Allah. Mengapa kalian tidak menangkapnya? Lalu sekarang kalian datang untuk menangkap saya dengan senjata.
Apakah kalian menyangka saya ini penyamun lalu kalian harus datang dengan begitu banyak orang dan dengan perlengkapan senjata? Apakah kalian menyangka aku ini adalah seorang penyamun? Saudara-saudara, Yesus menanggapi orang-orang yang datang menangkapnya itu dengan sikap yang terbuka. Dia tidak menunjukkan perlawanan, dia tidak menunjukkan ketakutan, tetapi dengan ketenangan dan penuh kewibawaan, Yesus seolah-olah mengatakan, inilah aku yang setiap hari ada di bait Allah. Mengapa kalian datang dengan senjata, dengan pedang untuk menangkap aku? Penyamunkah aku ini lalu kalian perlu datang dengan senjata? Ini aku yang kalian cari dan yang hendak kalian tangkap. Silahkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa keterbukaan Yesus dan sikap kelembutan Yesus terhadap orang-orang yang hendak menangkapnya menunjukkan bahwa Yesus fokus dengan misinya, yaitu apa? Ditangkap, dianiaya, dibunuh. Sebab Yesus dapat saja untuk melawan mereka. Kuasa yang ada pada Yesus tak sebanding dengan kekuatan dari Speira, dari 600 orang prajurit terlatih yang datang untuk menangkapnya. Tak sebanding dengan para security bait Allah yang bergabung dalam kelompok itu untuk menangkapnya. Sama sekali tak sebanding. Sekali hembusan nafas Yesus dapat membuat rombongan orang banyak itu terjatuh dengan seketika. Dan di Injil Yohanes dikatakan memang ketika Yesus berkata, akulah dia, maka satu pasukan prajurit itu mundur dan rebah. Jadi dengan kuasa yang ada pada Yesus, Yesus bisa mengalahkan serombongan orang yang datang untuk menangkap dia. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Malah Yesus berwibawa, menunjukkan ketenangan, dan dengan wibawa menjawab para pemimpin agama yang datang itu. Artinya Yesus siap dan Yesus fokus pada misinya, menebus dosa manusia. Sebab kalau dia melawan, dia mengalahkan mereka, berarti misinya gagal. Oleh karena kesediaan Yesus untuk ditangkap, dianiaya dan disalibkan, maka kita manusia yang berdosa mendapatkan jalan penebusan, mendapatkan jalan keselamatan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tak akan luput dari rupa-rupa tantangan, dari rupa-rupa ancaman. Mungkin saudara adalah seorang pelayan. Sebagai pelayan, ada saja tantangan-tantangan yang akan datang, yang akan melemahkan, yang akan menghalangi, dan bahkan yang akan menggagalkan pelaksanaan tugas-tugas misi pelayanan kita. Sebagai orang percaya, ada saja rupa-rupa bentuk pergumulan yang mendatangkan penderitaan dalam hidup kita. Namun, kalau toh kita harus menghadapi hal-hal seperti itu, mari kita belajar dari Yesus. Yesus fokus pada misinya. Yesus tidak menyerah. Yesus tidak terjerumus di dalam kegagalan. Meski penderitaan harus dihadapi, dan bahkan siksaan yang sedemikian tragis harus dia alami, dia tetap maju dan dia tidak kenal menyerah. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, jangan pernah berkata, saya berhenti di sini. Hanya oleh karena harus menghadapi tantangan. Ingat, sebelum menghadapi semua itu, Yesus telah berdoa terlebih dahulu. Dan Yesus mengajar agar supaya kita sebagai murid-muridnya terus berdoa, agar supaya ada kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk menghadapi dan mengalahkan setiap tantangan dalam kehidupan, tantangan dalam pelayanan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam natur kemanusiaan kami, betapa kuatnya keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan.
Akan tetapi Engkau mengajari kami, dan bahkan mengajari kami bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan, bahwa kejahatan harus direspon dengan kebaikan. Karena itu, mampukanlah kami Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, merespons kekerasan dengan kelembutan, supaya makin hari kami makin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Lalu, tolonglah kami agar supaya dalam menjalani hidup, dalam melaksanakan tugas pelayanan yang tidak luput dari tantangan, ancaman, pergumulan, kami tidak akan pernah mundur. Kami tidak akan pernah menyerah. Secara manusiawi, seringkali kami ingin sekali mengatakan sampai di sini saja Tuhan. Saya mau mundur, saya mau menyerah. Namun, seperti Yesus yang berfokus dan tidak mengenal kata menyerah, dan harus sampai pada titik kulminasi daripada misinya, yaitu mati di kayu salib. Demikian pula dengan kami semua dalam hidup mengikut Engkau. Kiranya kami tidak akan pernah menyerah menghadapi rupa-rupa tantangan. Dalam melayani pekerjaan-Mu, kiranya kami tidak akan pernah menyerah dan mundur meski diperhadapkan dengan rupa-rupa tantangan dan cobaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di hari ini dalam segala aktivitas, dalam perjuangan studi, dalam pekerjaan, dalam perjuangan mencari nafkah. Kiranya Tuhan tetap sertai kami. Jadikan kami sebagai alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Yang sedang dalam pergumulan, sakit Tuhan jamah, dan kuasa Tuhan bekerja memulihkan tubuh yang sakit. Yang dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Yang dalam persoalan masalah, Tuhan beri jalan keluar agar supaya mengalami kemenangan atas setiap persoalan dan pergumulan itu. Berkati pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Utara, Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado, kiranya mereka dapat menjalankan pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan dan semakin mensejahterakan rakyat masyarakat Indonesia Sulawesi Utara, Kota Manado ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati gereja Masinjili di Minahasa, berkati badan pekerja Sinode Gemim. Kiranya gereja-Mu terus menjadi alat-Mu untuk menyuarakan kebenaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara untuk program Renungan Pagi di hari ini. Dan apabila program pelayanan lewat media sosial ini memberkati saudara-saudara, perkenankan kami memohon agar supaya jika saudara belum pernah menekan tombol subscribe, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe dan lonceng agar supaya pelayanan kami lewat media sosial YouTube ini boleh makin hari makin maksimal. Terpujilah Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.